والعلماء العاملين المخلصين الراسخين في العلم واليقين سادتنا الصوفية أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها لأن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. ثم الفاتحة. مؤلف هذا الكتاب شيخ أحمد الهاشمي ومشايخنا في الدين ومن علمنا علما، خصوصا مرحوم معلم نصيب محمد والدينا محمد عليه وسلم، آبائنا وأمهاتنا وجدادنا وجداتنا، ولمن حقا علينا ولمن جهد في سبيل الله ولمن حقا في سبيل الله تعالى ولمن أنفق ماله تغشاهم الرحمة، وأن يرزقنا السلامة صحة والعافية لدوام الاستقامة سهلة والنجاة والرباح وحسن الخاتمة لنا ولأولادنا ولمن حقا علينا بجودك وكرمك وبجاه حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Coba bener gak? Iya benar. Aksiru min tilawatil Quran di buyutiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu para jamaah istimewa, pada seluruh tokoh agama dan masyarakat, jajaran pengurus masjid dan juga para tokoh masyarakat. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadrat Allah Jalla wa Ala, Rabb yang Rahman dan Rahim, yang telah memberikan nikmat yang begitu banyak sehingga patah lisan untuk menyebut-nyebut nama, menyebut-nyebut, mengulang-ulang seberapa banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Bicara singkatnya, mari sama-sama kita syukuri saja
Karena orang yang mensyukuri atas nikmat-nikmat yang Allah berikan secara langsung tidak langsung, Allah akan tambahkan dan tambahkan kenikmatan demi kenikmatan yang lainnya. Syukur adalah asyukru wal adlu wa du'us syai'i fi mahallih. Syukur itu adalah bertindak adil. Lagi-lagi syukur itu adalah bertindak adil. Sedangkan adil itu adalah menempatkan segenap perkara pada tempat yang tepat, itu namanya syukur. Ya. Lagi-lagi banyak orang menyebut syukur alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Tapi sebenarnya dia masih jauh memahami rasa syukur sehingga salah dalam mensyukuri nikmat Allah. Barangkali disebut-sebut alhamdulillah anak gue 7, alhamdulillah cucu gue sekian belas, alhamdulillah. Tapi maaf ngomong, anak banyak belauran kata orang Betawi. Ya, maaf cakap nih, belauran tahu kan? Berkeliaran kemana-mana orang Betawi ini. Ya bapaknya ke masjid, anak belauran pada. Nah, naudzubillah. Artinya tuh anak pengajian enggak main aja hampir tiap sudut kampung, setiap anak banyak tapi belauran. Anak banyak atuk enggak ada yang bisa baca Quran. Tapi nyebut alhamdulillah anak gue sehat-sehat semua, anak gue sekian. Nah, ini sekali lagi asyukru wal adlu wa du'us syai'i fi mahallih. Ini kaidah penting terus terang saja. Ya. Kita mesti tahu. Syukur itu adalah bertindak adil. Adil itu menempatkan segenap perkara pada tempat yang tepat sesuai dengan amanah. Umpama kita melek nih syukur alhamdulillah, mate gue nggak bute, alhamdulillah. Tapi tuh mate maaf, bisanya lihat mall doang, ya. Lihat mobilnya yang cakep, rumahnya bertingkat, tapi ngelihat masjid enggak, ngelihat yatim enggak, tahu jande enggak. Tomate itu, maaf ngomong deh, tuh Ustadz kan nyindir dulu katanya begitu. Padahal yang namanya taklim, yang namanya kita mengurai hak batil itu harus belak-belakan, nggak bisa umpet-umpetan. Ya. Kita kembali asyukru wal adlu wa du'us syai'i fi mahalli. Bersyukur itu adalah bertindak adil, dan adil itu melempatkan segenap perkara pada tempat yang tepat. Kalau Allah berikan mata pandang untuk baca Quran, pandang mesra orang tua, pandang guru dengan mesra, pandang yatim, pandang janda, pandang miskin, pandang sahabat, pandang dengan pandangan yang mesra. Bukan mate kita ini, alhamdulillah mate gue sih masih jeli, nggak di YouTube melulu. Jangan, tempatkan mata ini pada amanahnya. Termasuk kuping kita sekarang nih, kalau ada orang alhamdulillah kuping gue sih nggak pernah ke THT macam-macam, tapi azan masjid lo nggak dengar, taklim ade lo nggak tahu, seolah-olah budak apa tuli. Nah kalau ngomong begini kan kasar, tapi ini taklim. Ini pengajaran kebenaran antara hak dan batil, tidak ada menyinggung seseorang, tapi paparan untuk umum. Siapa saja umat Islam, yuk sama-sama kita naikkan harkat martabat kita sebagai muslim. Islam itu apa sih? Orang pasrah menyerah tunduk patuh di dalam daulat Allah Jalla wa'ala. Artinya kita taat hukum Allah. Itu syukur. Punya duit banyak, syukur enggak, gimana ini? Nyumbang masjid nggak pernah, yatim nggak ada, janda nggak ada, hampir masjid enak, terang, enak speakernya bangunin subuh. Tapi tuh kocek masjid lewat-lewat aja orang punya duit, nggak syukur. Maaf ya, lagi-lagi asyukru wal adlu
Wal adlu wad'us syai'i fi mahalli. Syukur itu bertindak adil, dan adil itu meletakkan segenap perkara pada tempat yang tepat. Kadang harus senyum, kadang harus tahu senyum, mesem. Tahu mesem enggak? Orang berbuat mesem siapa saja dia, walaupun rakyat jelata, si miskin pun asal dia ke masjid senyum. Mana ente? Terkadang juga harus, maaf sedikit, mata melotot barangkali. Kalau kita ngelihat yang bonkarat, mata melotot, kita pelototin anak. Dikit lagi maghrib, bayang asar main boleh melulu umpama. Boleh nggak ngomel? Maaf ya. Wad'u syai'i fi mahallih, meletakkan segenap perkara pada tempat yang tepat. Lembut, ya lembutlah. Sama istri lembut, tapi sekali waktu mesti ngomel, ya ngomel juga dong. Kan begitu. Dan lain-lain. Makanya meletakkan segenap perkara pada tempat yang tepat. Itu harus dengan keilmuan. Sampai-sampai orang-orang yang berjihad di jalan sabilillah untuk amar ma'ruf nahi munkar, sampai dikatakan FPI itu adalah bla 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 bla. Orang dia mau berantas kemaksiatan kok dia harus tegas, nggak bisa masa mesem, bro. Betul Pak ya? Ya kan? Saya terus terang aja, keluar masuk tahanan saya. Ini tangan saya nih dianiaya di tahanan Pak, terus terang saja ini. Maaf cakap ya. Harus bertindak tegas kita. Jadi nggak bisa wad'us syai'i fi mahallihi. Banyak tempat-tempatnya, termasuk mensyukuri Muharram. Syukur, alhamdulillah duit banyak, nggak nyumbang masjid, nggak bikin indo, nggak bikin santunan, nggak. Mana yang syukur Anda punya duit, masuk Muharram, panjang umur dan lain-lain. Umpama, maaf cakap, muhasabah deh. Ini bukan ceramah tapi taklim. Ya mudah-mudahan panjang umur, sehat badan. Ya pergantian tahun ke tahun, madha fat wal muammalu ghaib walakas sa'ah allati anta fiha. Ya saya kalau udah mengurai ini panjang Pak, detail saya. Ya. Yang udah ya udah katanya. Madha fat, yang udah. Itu nilai sejarah tempo lalu. Yang baik, alhamdulillah kita mesem bersyukur ya Allah, mudah-mudahan Allah kasih panjang umur bisa mengulang lagi nilai-nilai kebaikan tahun lalu. Tuh, muhasabahnya. Kalau yang jelek, banjir air mata, menangislah. Istighfar kepada Allah, ya Rab. Maaf cakap, orang pada cium tangan bolak-balik, tapi sebenarnya gue jahat hati gue pendengki, gue pembenci, sama yatim gak kasihan. Muhasabah bila perlu kan, madhafat, yang udah, wal mu'ammalu ghaib, yang bakal datang kita gak bakalan tahu deh. Maaf deh, kita bakal sehat datang lagi ke masjid, makmurkan masjid, datang makmurkan taklim, atau wallahu a'lam bissawab, Allah yang tahu. Wal mu'ammalu ghaib, apa kita bakal sehat terus-terusan? Wallahu a'lam bissawab. Ya Rab. Ya. Oleh karena itu dikatakan walakas sa'ah allati anta fiha. Hari ini milikmu, gunakan, manfaatkan untuk ibadah sebaik-baiknya. Jangan sampai nunggu besok. Gue tahun depan aja deh ngaji deh. Sekarang sih jangan. Walakas sa'ah allati anta fiha. Hari ini milikmu, besok belum tentu milikmu. Ini diantaranya kalau mau kita muhasabah tentang Muharraman, belum lagi nilai-nilai jihad yang lainnya. Ya, saya agak mudang sedikit nih, terus terang aja nih. Saya habis buang air, mules. Saya jarang begadang lagi, semalam pulang larut malam sampai menjelang pagi dari Banten, ceramah silaturahim, haul dari sahabat saya seorang kiai besar. Jadi mohon maaf ya.
Kita langsung saja, ya mudah-mudahan tahun baru Islam ini akan satu membuka nilai-nilai kebaikan, pintu-pintu kebaikan dan keberkahan, sehingga insya Allah yang akan datang ini pada puncak yang paling maaf, waktu sakaratul maut, insya Allah mati kita mati husnul khatimah. Kita nggak tahu ya, maaf perjuangan ini nih. Kita nggak tahu. Sekarang ngaji, sekarang makmurin masjid. Wallahu alam besok-besok apa kita masih. Ya Rob, deh. Kekasaran saya ngomong. Ya, saya biasa suka bebas ngomong gitu. Ya. Jangan ada soal-soal yang makruh ketika kita meninggal, makruh. Jangan lagi yang haram, makruh aja jangan. Pak, rokok makruh gak? Makruh gak rokok? Tapi gak haram loh, rokok makruh pada umumnya. Sahabat saya, teman-teman saya, mata tak terpejam sepanjang malam sambil merokok, buka kitab. Tapi ada, awas itu rokok bahaya. Masjid enggak, taklim enggak, baca kitab enggak, enggak. Taunya bahaya kesehatan lahiriah doang. Batiniahnya enggak diolah. Nah, maaf cakap, kalau kita bawa muhasabah, yuk lahir batin kita olah, sehat. Ya, jangan berorientasi kesehatan badan, jasmaniah, tapi batiniahnya banyak orang yang naudzubillah min dzalik. Oke, sampai situ barangkali Muharraman sementara ini, ya tahun baru, karena saya nggak ngerti apa. Kita lanjutkan, Bang Oji. Apa lanjutan sekarang? Bunyi pertamanya. Fi buyutikum. Naam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan dibuka pembicaraan Rasul ini, perintah aksiru, perintah amr. Ya, maaf saya ini agak sedikit ini. Aksiru, perintah itu. Perbanyaklah oleh kalian. Yang merintahin siapa? Yang merintahin siapa nih? Nah, Nabi, pemimpin tertinggi dunia akhirat. Jangan inti cuma bisa amin ya Allah dapat syafaat. Perintah Nabi inti gak dengerin. Asal mudah-mudahan dapat syafaat. Wah, angkat tiga-tiga amin. Tapi gak memahami makna. Maaf lagi nih, saya kadang-kadang suka begitu. Bagus orang yang mengharapkan syafaat, tapi kalau orang yang gak kenal sunnah Nabi, macam mana dia mendapatkan syafaat? Sampai apabila sunnah Rasul lagi digeles pelan-pelan me orang-orang sono, kita nggak ngerti. Sunnah Nabi lagi mau dihilangin dikit. Awas jilbab, bla 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 bla, nggak boleh masuk kantor. Awas celana cingkrang, nggak boleh bla bla bla. Dia nggak ngerti. Tapi kalau disebut nama Nabi, Allahumma sholli alaihi wasallam. Nah, disayangkan. Dia menghormati apabila diucapkan nama Nabi, tapi sunnah ajaran Nabi nggak dipahamin karena nggak ngaji. Ini yang kita maaf cakap, ya perlu kita perbaikilah pola pikir masyarakat kita ini. Aksiru min tilawatil Quran fi buyutikum. Nabi bilang banyakin. Nabi yang perintah ini banyakin apa? Min tilawatil Quran. Baca Qur. Maaf ya, saya juga baca YouTube loh. Tapi jangan terlalu banyak baca YouTube. Baca Quran. Silakan buku yang lain baca, tapi Quran baca di sini. Hadis ini aksiru, perbanyak oleh buhai umatku sayang. Apa yang diperbanyak? Min tilawatil Quran. Banyak baca Quran. Fi buyutikum, di rumah ente, dikit-dikit ke masjid baca Quran, ke masjid baca Quran, di rumah buka YouTube, di rumah
nginyem. Jangan. Nabi perintahin di rumah kita, bukan di rumah Allah masjid. Emang saleh kalau baca Quran di masjid? Enggak saleh. Tapi hadis ini menyatakan aksiru min tilawatil Quran fi buyutikum. Kalau lagi Jumatan ente datang umpama siang-siang jam 11, daripada bengong baca Quran cakep, baca selawatan cakep. Tapi jangan cuma baca Quran itu di masjid doang, di rumah ente. Nah, ya, maaf ya. Dulu hampir tiap rumah bini baca Quran, laki ngayap nyari duit di pasar apa di mana, kuli bangunan apa bini baca Quran. Kalau sekarang enggak, laki bontang-banting malang melintang cari duit, bini buka YouTube, bini bla 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 bla, nggak baca Quran. Mana job description, mana membangun rumah tanggamu? Kalau ada dalam satu rumah yang baca Quran, turun malaikat, turun malaikat, turun malaikat. Kalau ada orang baca Quran, itu mengusir setan-setan di celahan pagar kita. Wah, pagar, bahasa dulu nih. Bahasa dulu. Tuh di rumah kita nih banyak setan yang kosong. Tiap ruang kosong, di situ ada setan. Sampai dikatakan batin kita juga kalau nggak zikir setan banyak nih. Makanya orang, maaf cakap, walaupun dia nggak pegang tasbih tapi Allah. Kalau nggak begitu dia di setan sih. Sampai mau malam aja, mau tidur aja udah ngantuk, baca, usir setan, jangan sampai dikelonin sama setan. Ini katanya babe kita dulu. Masya Allah, tabarakallah. Kita kembali sekarang. Aksiru, perbanyaklah oleh kalian hai umatku sayang. Apa yang diperbanyak? Duit. Apa yang diperbanyak? Anak. Ntar ada bagiannya itu. Min tilawatil Quran. Oh, banyak-banyakin baca Quran. Kalau ada di antara kita, rumah-rumah kita yang masih sepi, masih sunyi, kenapa inti kok rumah inti gak baca Quran? Habis aneh lagi berjuang nyari duit halal di tempat halal, untuk mencari rezeki yang halal, buat bini aneh beli baju tutup aurat, buat anak aneh sekolah, buat bla bla bla, cakep. Pesan bini ente baca Quran ya. Kalau abang lagi di luar, asik nggak kalau ada job description begini, ada pembagian tugas, asik kan? Bang gimana bang? Oh iya. Kalau adinda lagi menstruasi nggak baca Quran, nggak apa-apa, setel ya kaset. Ada YouTube di situ, suarakan Al-Quran di rumah kita, usir setan, pancing malaikat turun rahmat. Ini maaf cakap kalau udah bicara begini aja deh, kayak orang dulu katanya Quran lagi. Nah ini kita ngaji, aksiru, perbanyak olehmu apa? Min tilawatil Quran fi buyutikum, baca Quran di rumah ente. Kalau ente nggak sempat nyari duit di luar, bini ente lagi menstruasi, setel kaset. Cari jalan keluar, karena rumah yang ada baca Quran, setan kabur dari rumah itu, turun malaikatur rahmah. Almoy rasanya ini kalau macam begini ya. Ya Rab, hei laki-laki, kalau kau tak sholat duha di rumahmu, kau tak baca Quran waktu duha di rumahmu, ketika kau pejamkan mata, barangkali anda sudah malang melintang cari duit, sebelum tidur tolonglah baca Fatihah dulu, Al-Fatihah ya, ila hadratin Nabi, baca Fatihah untuk orang tua, baca Fatihah untuk pamanda, kakek nenek, datu-datu orang-orang, baca Fatihah untuk anakku ya Rab, cucuku yang akan datang mudah-mudahan, sampai baca qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad 3 kali, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, ayat kursi, amanar rasuluh, bla bla bla. Kalau saya panjang, banyak yang saya baca dan udah menjadi zikiran, belum tutup mata, belum tutup umur, banyak-banyak zikir kepada Allah Jalla wa'ala. Jangan ngarepin nanti waktu kita sakratul maut ya, waktu lagi ngap-ngapan baru ada yang baca Quran, kita sendiri mau tidur nggak baca Quran. Maaf deh cakap nih, bahasa saya kadang-kadang suka kelihatannya agak
Jangan ngarepin nanti kalau dia ngap-ngapan aja anak lo, bini lo, tetangga, jamaah baca Quran. Sekarang, walaupun nanti kau mati ditabrak di jalan raya, gak ada orang yang talqinin, gak ada orang yang baca Fatihah, tapi rohmu ketika dicabut oleh malaikat Israel karena sering zikir dia, la ilaha, gak usah nungguin. Ini enggak tahlilan kan, kalau ada tahlilan ada kematian aja tahlilan. Oh, mana lo tahlilan, ada berkatnya, ada amplopnya. Nah, la illallah. Baca Quran sebelum tidur, baca tahlilan sebelum tidur. Ya, masya Allah kan. Wa man lam yasha' lam yakun. Aksiru min tilawatil Quran fi buyutikum, perbanyak baca Quran di rumahmu. Fa innal baital ladzi la yaqra'u fihi al-Quran, karena manakala sebuah rumah sunyi senyap, ya Allah, alladzi la yaqra', enggak ada orang yang baca fihi di dalamnya. Ya, bini nggak baca Quran, anak nggak baca Quran, YouTube kita kosong melompong, nggak bisa, nggak beli kaset, kosong, rumah kita nggak ada Quran. Hah? Ini katakan, yaqilu khairuhu, sedikit kebaikannya, malaikat nggak turun, yaqilu khairuhu, amat langka, khairuhu, kebaikan-kebaikan. Maaf cakap kalau sudah bicara tentang rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, rumah tangga bahagia bermandi cahaya, rumah tangga penuh malaikat, rumah tangga yang pernah tak hinggap setan, rumah tangga bla 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 bla. Alladzi yaqra'una fihi al-Quran, rumah yang di dalamnya baca Quran. Maaf cakap, termasuk di kampung, lagi-lagi termasuk di kampung, kampung berkah insya Allah. Berapa banyak rumah tangga yang nggak ada Quran, tapi di kampung ini melalui speaker masjid baca Quran. Kabur tuh setan-setan nggak di kampung Melayu. Tapi gua kadang dong, jangan kencengan dong, mau tidur siang, ini mau. Dulu lagi-lagi dulu ya Rob, sebelum subuh baca Quran, ya. Bukan pakai kaset, saya dulu baca Quran, bahkan baca selawatan. Sekarang kita sampai kemarin saya praktekin baca selawatan, coba sekarang. Assalatu wassalamu alaik. Coba, nggak ada. Kadang-kadang udah azan, bangun tidur lagi. Bangunin lagi dengan suara yang, ya Rasulullah. Akhirnya tuh orang udah dengar azan, baca selawatan, kelisak-kelisak, bang, lompat ngambil wudhu. Maaf ya, dulu nih aksiru min tilawatil Quran fi buyutikum, perbanyaklah oleh kalian membaca Al-Quran di rumahmu. Kenapa? Fa innal baital ladzi la yaqra'u fihi al-Quran, karena manakala sebuah rumah, ya rumah tangga kita, ya alladzi la yaqra'u Quran, yang enggak ada orang baca Quran fihi di dalamnya, yaqilu sedikit khairuhu, kebaikannya, wa yaksuruhu syarruhu, yang paling banyak kejelekannya. Nah, gimana nih kira-kira ini? Kebaikannya sedikit, yang jelek, kalau punya bini mesemnya enggak, merenggut melulu. Kalau punya laki nggak memanjakan bini, ngomel melulu. Anak nggak baca Iqra tapi baca YouTube melulu. Gimana nih kalau begini? Susah ngomong saya nanti itu kan, Ustadz gimana, nggak tahu modal zaman sekarang. Yaqilu khairuhu, kalau sudah jelek rumah tangga, nggak ada nilai kebaikan, nggak ada yang baca Quran, nggak ada yang sholat duha, nggak ada yang sholatul lail, nggak ada yang ini. Macam apa rumah tangga sakinah mawaddah? Mengharapkan alam barzah nanti nikmat kubur. Anda di rumah sendiri sebelum masuk kubur, masuk rumah aja nggak baca doa, masuk rumah nggak ada. Bagaimana masuk kubur? Ya Rob, nah sudah ada, jauh nanti saya. Jauh. Lagi-lagi kalau toh kita laki-laki sibuk, ya laki-laki sibuk, tolong paling enggak deh mau tidur,
Bismika Allahumma ahya wa amut. Baca Fatihah deh. Apa itu? Ila hadratin Nabi. Terus apa lagi? Bla 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 bla. Al-Fatihah. Udah selesai, baru kita baca Fatihah. Almarhum ayahanda tercinta Fulan bin Fulan, Minda, ibunda tercinta Fulanah binta Fulan. Saya baca. Jangan sampai tutup mata, kau tidur mendengkur, kau tidak ingat, tidak membaca doa untuk orang tuamu. Jangan kau berharap punya anak yang bakti sama di kau. Jangan berharap punya anak keturunan cucu yang baik-baik. Kalau kau sudah lupa, mau tidur saja nggak baca Fatihah untuk orang tuamu. Maaf, susah ngomong tar. Ustadz kok serius banget sih, masa apa gitu-gitu amat mau tidur. Ya, ntar kalau bilang lo gitu-gitu amat mau tidur, YouTube lagi, HP lagi. Ntar kalau main nilai-nilaian begitu gimana? Silahkan buka YouTube, cari berita dunia, cari berita Islam dan umat Islam. Tapi kalau mau tidur, maaf cakap, rangkul dulu. Ya, ila hadratin Nabi, jamil anbiya mursalin ila hadratil malaik. Terus Fatihah untuk ibunda tercinta, ayahanda tercinta, pamanda tercinta, kakenda tercinta. Sampai minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Fatihah. Sudah untuk orang tua kita yang meninggal, apalagi kita baca Fatihah buat anak kita, bini kita, sampai cucu kita, sampai yang batang hidungnya belum kelihatan, yang belum nongol, cucu ya Rob, sambung hidupku nanti apabila tutup mata oleh anak cucu yang baca sebelum tidur, sebelum ngorok. Amboy, terus terang saja ini, maaf cakap, ini ngaji mahal nih, terus terang saja. Lagi-lagi bukan takabur, bukan sombong. Kalau saya sudah ucap begini, mengangguk-ngangguk yang pakai dasi, para direksi, para pejabat, iya buat apa pangkat nih kalau anak cucu nanti? Iya Ustadz, iya. Maaf cakap, banyak orang yang kehilangan masa depan. Mamadofat yang udah wal mu'ammalu ghaib, yang akan datang kita nggak tahu. Rencanakan dengan doa-doa. Walakas sa'ah allati anta fiha. Sekarang, kalau bahasa sekarang, hei laki-laki, cari uang yang halal di tempat yang halal, hasilnya halal, gunakan sandang, pangan, papan sampai pendidikan di tempat yang halal. Jangan beli baju untuk binimu, buka aurat. Jangan sampai punya pendidikan anakmu yang tidak bisa baca Quran. Jangan sampai bla 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 bla. Berjuang, thalabul halal, jihad. Deh, sampai situ ya. Ya. Saya lalu buntang-banting, terus terang saja. Orang banyak nggak tahu saya nyari duit, cara saya nyari duit. Ya, sampai-sampai orang kira si Husni ngajar doang. Gua ngisi bihun. Tukang-tukang bakso tuh di Taman Mini, jam 10 gue udah berangkat beli bihun 4-5 kardus, gue isi truk tukang bakso. Orang nggak tahu, orang kampung Melayu nggak tahu saya nyari duit. Maaf cakap, tar habis sembahyang isya pada nyetor. Ya Rob, buat, maaf cakap, thalabul halal, jihad, cari duit halal di tempat yang halal dengan cara yang halal, untuk sandang, pangan, papan dan lain-lain kepada rumah tangga yang halal, jihad. Kalau ada orang mati lagi cangkul, mati lagi ngojek, cari duit halal, mati syahid, mati syahid, walaupun nggak pakai tembakan salvo, walaupun masih tetap dimandiin, tapi nilainya adalah mati syahid. Termasuk Anda sekarang lagi juang, tinggalkan rumah, batang masjid, tinggalkan yang lain, taklim, lagi juang Anda. Kalau ada yang meninggal nanti kesandung dompet mati, sandung dompet lagi, mati syahid pada hakikatnya. Ya, bukan orang mati syahid itu harus bersimbah Allahu Akbar pedang, makmurin masjid ini. Masih banyak jihad-jihad yang lain. Sampai lagi-lagi kepala rumah tangga cari uang halal di tempat halal dengan cara halal untuk membekali rumah tangga bahagia, sakinah, mawaddah dengan cara halal. Suami sedang berjihad,
Istri mengelola duit halal keringat suami adalah istri jihad dalam rumah tangganya. Lagi ngulek cabai mati syahid gimana? Perempuan ngulek cabai mati syahid. Kenapa? Dia perjuangkan anaknya. Anakku biar otaknya sehat. 4 sehat 5 sempurna ku masa. Nggak usahlah beli dipakai apa di pasar-pasar yang kadang-kadang pakai bahan pengawet, bagi ini. Anak belum apa-apa udah sakit, bini yang masakin. Buat anakku nanti jadi orang cerdas, jadi ulama, jadi bini jihad. Ya Rab, panjang lagi. Deh. Wa yaktsaru syarru. Kalau ada rumah tangga yang lengang, nggak ada baca Quran, sampai YouTube. Ya bini nggak baca Quran, laki nggak baca Quran, nggak sampai kaset apa namanya HP nggak bisa juga disetel Quran. Sunyi. Katakan yakilu khairuhu, kebaikan sedikit kalau nggak ada Al-Quran dibaca. Nabi yang bilang nih, ntar diulang ya. Wa yaksuru syarruh, yang banyak adalah jeleknya. Wa yadiqu ala ahlihi, rume yang nggak pernah baca Quran, yang lengang, biar selapangan tuh rume lega alang kepalang, tapi di batin yang punya rume, suaminya kah, istrinya kah, sempit dirasa. Terlalu banyak laki yang pulang tuh maaf males. Ntar kalau bini gue udah tidur baru gue pulang. Bawaannya sempit tuh rume, udah lega. Yang serang gaya orang-orang sono, maaf tempat hiburan, tempat ini. Suami udah. Ntar kalau bini udah tidur baru. Karena apa? Rumahnya wa yadiqu ala ahlih, dia nggak betah. Begitu juga bini, kadang-kadang bawaannya bawa keluar rumah melulu, jalan-jalan lagi, jalan-jalan. Wa yadiqu ala ahlih. Selapang apapun rumah kalau tidak pernah baca zikir, baca Quran, sempit di dada si empunya rumah. Nabi yang bilang nih, bukan saya. Bukan saya fitnah, bukan. Nabi saya nyampein. Ayo coba itu. Wa yadhiqu ala ahlihi, rumah tangga yang nggak baca Quran sempit ala ahlihi, ya dirasain oleh pemilik Siapa yang bisa baca supaya dicoba? Siapa? Suara keras. Ya oke. Atau Bang Oji, silakan. Perbanyaklah membaca Al-Quran di rumah kalian. Sesungguhnya suatu rumah yang di dalamnya tidak pernah dibacakan Al-Quran, ya, sedikit kebaikannya, Masya Allah, banyak keburukannya, ya Allah, serta menyempitkan penghuninya. Riwayat Daud Qutni melalui Anas radhiyallahu anhu. Udah ya, sedikit kebaikan, biar ada AC, biar apa, tapi rasanya kok ini mau mare-mare melulu. Anak saleh dikit, kesandung dikit, emak udah bilang anak, udah makai anak setan lo, bang congoran bapak lo, ya apa, ya Rob, awas hati-hati. Wa yadhiqu ala ahli, rumah tangga yang nggak ada baca Quran sempit di dada yang punya rumah itu, selapak apapun, segede apapun rumahnya. Ini hadis. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akrimu al-ulama fa innahum warasatul anbiya, faman akramahum faqad akramallahu wa rasulah. Rawah Al-Khatib an Jabir. Insyaallah yang akan datang kita urai, tapi saya angkat sedikit saja. Hormat menghormat adalah satu keniscayaan di dalam hidup bermasyarakat. Hablun minallah, hablun minan. Tempatkan satu perkara pada tempat yang tepat. Jangan suka terbalik. Muliakan orang mulia dengan cara mulia. Jangan kau muliakan orang hina. Aduh, orang hina dimuliain, orang mulia dihinain. Aduh ya Rob, kayak binatang nggak punya otak. Orang mulia
Panjang ini, terus terang saja panjang Pak. Masih banyak ya ulama yang dinistakan, orang mulia. Banyak lagi pontang-panting laki-laki banjir keringat tapi gak dimuliakan me bininya. Banyak bini mulia ngurus rumah tangga, anak-anak diurusnya, tapi suami tidak memuliakan istrinya. Betapa lagi kalau ada anak yang tidak memuliakan kedua orang tuanya. Apalagi umat tidak memuliakan ulama. La haula wala quwata illa billah. Termasuk nih ya Pak, Pak, ini kita lagi memuliakan ulama nih gitu nih. Karena ini yang ngarang nih, maaf cakap nih, bukan profesor, bukan doktor, tapi ulama besar yang sedang kita kaji di baginda Rasulullah SAW, karya ulama besar ini kita muliakan. Ya inti, kalau inti belum punya kitab ini, belum punya terjemahan, inti besok inti simpen 1 hari 10.000 aja, biar punya tuh kitab itu, biar simpen di rumah, nanti inti ulang baca lagi. Kalau inti demen, inti tunjukin mah tadi pengajian nih mah nih, ada baca nih mah. Jangan inti doang yang ngaji, bini inti kasih. Apalagi kalau memperbaiki rumah tangga mah nih, istri repot habis masak habis apa bah, baca. Oh iya Pak, ya Allah iya ya, mama banyak salah kalau begitu ya. Hah? Muhasabah dia baca aja, ada terjemahan itu kan. Apalagi diajak ngaji istri, ya Rob, aduh ya Allah, jangan sampai ada bini yang nggak tahu sedangkan lakinya katanya orang pinter, atau sebaliknya. Jangan ada bapak emak orang pinter tapi anaknya bodoh, atau dibalik lagi. Kita kepengen semuanya. Rabbana hablana min dzurriyyatina qurrata, enak dipandang mata, sedap, akhlaknya mulia, bicaranya indah, senyumnya manis, qurrata ayun. Ya, biar pakai bibir merah cakep, hidung mancung bak diruncing, lehernya jenjang kemayang kayak leher soang. Maaf, nggak sembahyang, nggak apa. Laki yang soleh bilang, ya Allah susah gue yang garu-garu kepala, laki susah gue bilangin bini gue, nggak pernah didengerin. Ya Rob, jangan sampai ya rumah tangga sakinah mawaddah warahmah itu panjang sekali. Jadi aktsuru min tilawatil Quran fi buyutikum, baca Quran di rumahmu, karena baca Quran itu ya alladzi la yaqra'u fihi, enggak baca Quran di rumah kita, yakilu khairuhu, sedikit kebaikannya. Makan alhamdulillah enggak, badan sehat. 2 rakaat aja duha enggak. Baca kulhu aja enggak, mau tutup. Ini gimana kita? Waktu sakaratul kita bisa mengharapkan zikir, bisa mengucapkan kalimatul la ilaha illallah, meninggal. Mau tidur aja kita nggak zikir, gimana? Sakit enggak, ini enggak, mau tidur aja nggak zikir. Bagaimana kita mengharapkan nanti waktu sakaratul maut bisa zikir? Gimana ini? Wasyik. Al-Fatihah untuk kedua orang cinta, kedua orang tua kita, kakek datuk, guru-guru, pamanda. Fatihah untuk anak cucuku ya Rob, mudah-mudahan ya Rob. Terus terang aja, saya ngelakonin. Kalau saya nggak ngelakonin, patah lisan ini nggak mau bicara. Sampai Allah maghfiril mu'minin minal muslimin wal muslimat. Jangan kau anda ngaku seorang mukmin yang baik kalau anda tidak libatkan bagaimana perjuangan orang beriman di belah sana yang sedang diintimidasi oleh kafir. Allahumma firil mu'minin wa minal muslimin, Allahumma ansur man nasruddin. Ya Allah, tolong orang-orang yang menolong agamamu ya Allah. Ya Allah, tolong saudara-saudara kami yang sedang diintimidasi oleh musuh-musuh Allah. Maaf cakap, batin kita hubungkan. Wa ana minal muslimin, I am muslim. Siapapun saudara kita dimanapun dia, kalau dia Islam saudara kita, nggak bisa ngejawab pertanyaan malaikat nanti, siapa saudaramu? Pelajar sudah, oh nanti kalau malaikat
ditanya siapa saudaramu, bilang aja nanti al muslimin wal muslimat. Kapan lu bisa jawab Allahumma ighfir lil mu'minin mu'minat aja lo nggak bisa. Berteman sama tetangga orang-orang Islam aja lu cemberut-cemberutan, gimana nanti ketika ditanya siapa saudaramu? Bagaimana bisa jawab? Bukan lisan yang jawab, amalan yang jawab. Kalau tidak indah hubungan mesra dengan orang Islam, patah nanti kita bisa nggak jawab. Ya, banyak lagi. Wa yaksuru syarruhu, rumeh yang nggak ada Quran, banyak nilai kejelekannya. Wa yadiqu ala ahlihi, sempit tuh rumeh rasanya, nggak bete. Ya, kadang-kadang memang orang nggak ngeh. Ada laki yang nggak bete di rumah, demennya nongkrong di jalanan aja. Ya, ada juga orang yang nongkrong di jalanan, dia maaf cakap, terlalu panjang nanti. Banyak buku-buku pejuang tuh, Syekh Hasan al-Banna dan lain-lain, yang dia masuk kafe, dia masuk apa, tapi dia berdakwah. Nongkrong di jalan tapi dia bicarakan agama, supaya anak tongkrongan sekali-sekali kita ke masjid deh. Nongkrong boleh di jalan, tapi saya teman ngobrol saya among di jalanan juga ya bang ya di pos hansip ya kan, tapi ajak mereka tuh begitu loh. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akrimu al ulama fa innahum warasatul anbiya faman akramahum faqad akramallahu wa rasuluh. Insyaallah minggu depan ini muliakanlah ulama, muliakan ulama, muliakan ulama. Nabi yang bilang, siapa aja tuh ulama, mau mancung, mau pesek, mau jangkung, mau pendek, mau bersih putih, hitam, jengkilang, maaf ya, kalau dia udah ulama, ilmunya banyak, muliain. Inti kayak pakai cium tangan bolak balik, mang babe ente dia, oh dia ulama, maaf cakap. Terlalu banyak saya harus bicara pak. Ya, 1:30 semalam saya pulang. 1:30 semalam saya pulang. Sahabat juang saya, ulama besar daerah Banten, Kiai Andi, ya Rob, saya ceramah nangis. Kalau kita sudah kehilangan ulama di satu kampung baru terasa. Kalau masih ada ulama, kadang-kadang kita nggak merasa. Persis seperti anak kalau masih ada orang tuanya, perasaan masih enak-enak aja. Kalau udah bapaknya meninggal baru berasa. Kalau mbak masih ada, perasaan biasa-biasa aja. Bapak masih ada. Kalau bapak emaknya udah meninggal baru, ya Allah begini rasanya, nggak ada bapak gue. Begitu juga ulama. Ya, semalam saya bisa. Insyaallah tabarakallah Ki Andi, sahabat saya terus terang saja. Banyak sahabat saya, Jawa Barat tuh habis. Saya bukan orang kampung Melayu doang, Pak. Maaf cakep, sampai Kalimantan Timur, Kalimantan Barat terus terang saya. Cuma saya nggak perlu umumin. Ya Rob, kebanggaannya satu, keprihatinan ulama-ulama di mana-mana, terlalu banyak harus bicarakan. Ya, lagi-lagi akrimu al ulama fa innahum warasatul anbiya. Insyaallah minggu besok muliakan ulama, karena ulama itu adalah pewaris Nabi. Faman akramahum, siapa yang memuliakan ulama, faqad akramallahu wa rasuluh. Artinya dia sudah memuliakan Allah dan Rasul. Kalau putar tasbih, baca Quran tapi nggak memuliakan ulama, ngimpi di siang bolong loh. Ngapain dia? Tasbih. Tapi ada ulama dia nggak hormat. Ini hadis, ya. Faman akramahum faqad akramallah. Siapa yang memuliakan ulama, dia memuliakan Allah. Walaupun dia baca Quran, tapi nggak muliain ulama. Sampai dikatakan banyak orang yang baca Quran la hanajirahum,
hanya nyangsrang tuh bacaan sampai tenggorokan, nggak sampai ke hati. Baca Quran, tapi ulama nggak dihormatin. Lo baca aja ngerti enggak? Coba lo datengin ulama, muliain ulama. Pak Kiai ini apa ya? Alif lam mim di sini. Wallahu a'lam bimuradi. Allah yang tahu bagaimana apa ini. Sang kiai dia bisa urai, muliakan ulama. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang mau bertanya silakan saja. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Ibu, silakan. Oke, gak ada. Madhafat yang udah. Ya. Tahun baru nih. Wal mu'ammalu ghaib, yang akan datang kita gak tahu apa dan bagaimana. Anda boleh merencanakan panjang umur, besok kesandung dompet mati kita gak tahu. Besok lagi peluk bini dengan mesra, tiba-tiba malaikat Israel datang, kita gak tahu. Lagi makan gado-gado, gak taunya ketusuk biting, kita gak tahu. Mati. Gak tahu. Wal mu'ammalu ghaib, yang akan datang ghaib. Walakas sa'ah allati anta fiha. Niari yang bisa. Niari kita datang ke masjid. Niari kita ngaji. Ntar insya Allah kalau masih panjang umur, jangan sampai tidur mendengkur, nggak baca Quran, nggak baca Fatihah buat ibu kita, buat nggak baca Yasin, nggak baca apa namanya surah apa ayat kursi, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Jangan ya. Bila perlu ya, bahkan dianjurkan sangat jangan sampai tidur nggak punya wudu. Dah lo panjang lagi deh, mudah-mudahan ya. Lagi-lagi Allah berikan gampang dan ringan ya untuk mengerjakan amal-amal soleh. Biasanya berat amal soleh, masih banyak di darah kita yang haram. Lepas mudah-mudahan apa yang masuk yang ada barang haram Allah ampuni ya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, kita baca doa lagi-lagi, tutup tahlil. Mudah-mudahan nanti mati ngucapin la ilaha il. Yang kedua baca Rabbighfirli ya. Rabbighfirli wali walidayya. Ketika kita Rabbighfirli, maaf. Bayangin wajah ibu kita. Hadirkan di pelupuk matanya. Nyak kita, babe kita, ya Rabbighfirli wali walidayya. Khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Minna ad-du'a wa minkal ijabah ya Allah ya Allah ya Allah. Hamartana bid-du'a wa wa'adtana bil ijabah ya Allah. Istajib lana ya Rabb, istajib lana ya Rabb. Allahumma hdina fi man hadait wa 'afina fi man 'afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait. وقنا شر ما قضيت وقنا شر ما قضيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. Bareng-bareng. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma wa liwalidayya. Rabbi ighfirli wa liwalidayya kama rabbayani. Afdalu ma qultuhu ada wan nabiyyuna min qabli la illallah. Kalimatu haq alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha wa biha nub'ats insyaallah ta'ala minal aminin. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabil ummi wa alihi wa sahbihi wa sallama
Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah.